Sistem zonasi banyak dikeluhkan masyarakat. Hal itu dikarenakan sekolah negeri tak mampu menampung jumlah siswa yang ada di Kutai Timur. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur Agus Riansa juga tergelitik dengan fenomena ini. Ia mengatakan kurang setuju dengan sistem zonasi yang saat ini diterapkan. Menurutnya, sebelum sistem zonasi diterapkan, pemerintah dapat mengambil langkah jitu agar seluruh siswa dapat diterima di sekolah negeri. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menetapkan dan menganalisis jumlah siswa baru setiap tahun, sehingga kuota untuk peserta didik di sekolah negeri dapat terakomodir. Selain itu, Agus Riansa juga menjelaskan, bila pemerintah kesulitan untuk membuat sekolah baru dalam hal pemenuhan kuota siswa baru, ia menyarankan agar sekolah swasta juga diberlakukan sama dengan negeri, baik itu dari sisi kualitas, pelayanan, dan mutu sekolah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS itu menjelaskan, angka jumlah siswa baru di setiap tahun harusnya dapat dikalkulasi. Dengan mendapatkan hasil dari kalkulasi itu, didapatkan juga beberapa jumlah ruang belajar yang dibutuhkan sekolah untuk dapat mengakomodir seluruh siswa. Ya, saya termasuk orang yang kurang setuju dengan pola zonasi itu. Ya, walaupun artinya kita menerima secara aturan karena sudah diberlakukan, tapi secara konsep berpikirnya saya termasuk orang yang kurang setuju dengan sistem zonasi. Kenapa? Harusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini itu bagaimana supaya sarana prasarana RKB termasuk sarana prasarana kebutuhan yang diperlukan peserta didik itu ditambah, sehingga peluang untuk orang tidak diterima itu sangat kecil karena RKB-nya terpenuhi, termasuk mebelernya dan lain kebutuhan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana sekolah. Itu yang harusnya betul-betul dipetakan. Ada analisis dari misalnya berapa gambaran di setiap titik wilayah itu berpeluang dalam tahun berikutnya itu akan masuk di sekolah tingkatan selanjutnya, sehingga gambaran itu terkoneksi dengan rencana pembangunan RKB-nya, kebutuhan RKB-nya, sehingga pada saat dia mau masuk, nah ini bisa. Yang kedua, solusinya itu menurut saya adalah adanya perlakuan yang seimbang, walaupun mungkin tidak sama persis dengan sekolah swasta. Dalam sisi misalnya kualitas, dalam sisi misalnya pelayanan, kalau mungkin tidak terlalu sama dengan negeri, paling tidak pada saat dia sekolah di swasta juga paling tidak mendapatkan juga bantuan-bantuan yang memang bisa juga dari pemerintah seperti itu, sehingga sekolah swasta juga tidak kehabisan siswa kalau memang belum terpenuhi lokal-lokal sekolah negeri. Jadi sebenarnya harus itu yang dibenahi segera. Kan setiap tahun itu sudah bisa sebenarnya dikalkulasi rata-rata berapa kebutuhan. Misalnya di SMP 1 Sangat Utara ini contoh aja ya, contoh. Setiap tahun itu kan yang mendaftarkan ada gambaran rata-ratanya, dan yang tidak bisa diterima ada berapa rata-ratanya. Nah, harusnya itu kan sudah bisa dikalkulasi apakah dengan ditambah 1 ruang belajar itu sudah bisa terakomodir, ataukah ditambah dengan 2 ruang belajar sudah bisa terakomodir. Ini juga harusnya simultan berbarengan dengan kebutuhan tenaga pendidiknya. Pada saat misalnya tahun depan mau dibuka dengan tambahan lokal sesuai dengan pengalaman yang mendaftar, rekrutmen untuk pemenuhan tenaga pendidiknya juga harusnya disiapkan. Itu yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Selain itu, dirinya meminta agar jumlah tenaga pendidik ditingkatkan. Hal itu sejalan bila ada penambahan kelas baru atau sekolah baru. Dari Kabupaten Kutai Timur, Tim Indeks Media, Ainun Mardia mengabarkan.